Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita senantiasa bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa juga kita bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semuanya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menunjukkan jalan kepada kita semuanya, menuju jalan yang kita minta dalam doa-doa kita, ya, dalam salat kita senantiasa berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka hari ini kita bersyukur atas petunjuk Rasulullah SAW. Kemudian kita hari ini mendapatkan jalan yang lurus, jalan kebenaran, jalan kebaikan, dan insya Allah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini Ramadan, hari menjelang akhir, ya. Kalau ibarat pertandingan, kita hari ini sedang di babak semifinal dan final, ya. Kita hari ini sedang menghadapi masa hari-hari terakhir di bulan Ramadan, ya. Dimana kalau kita kemarin mempelajari bahwa disyariatkannya saum itu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah kita sudah sepakat, kita sudah tahu semuanya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita menjelang akhir di bulan Ramadan. Hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini menjadi pertaruhan kita. Apakah nanti setelah Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang bertakwa, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang hanya mendapatkan pahala haus dan lapar saja untuk puasa-puasa kita? Tentu, ya, kita yang tahu terkait dengan hal itu, karena kita yang melaksanakan ibadah saum Ramadan ini, ya. Dan mudah-mudahan tentunya kita berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang bertakwa, karena fadilah, ya, keutamaan orang-orang bertakwa itu sangat luar biasa. Di dalam Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah SAW banyak berbicara terkait dengan keutamaan orang-orang bertakwa, ya. Saya ingin menyebutkan beberapa saja, ya, keunggulan atau keutamaan orang-orang bertakwa. Misalkan di dalam surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Ya. Wahai orang-orang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah akan berikan kepada kalian al-furqan, ya, furqanan, ya, pembeda. Ya, jadi orang-orang bertakwa itu mampu membedakan terkait dengan mana yang baik dan mana yang keliru, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Dengan ketakwaan itu seseorang bisa membedakan itu semuanya, sehingga dia nanti akan berpihak kepada kebenaran, dia akan berpihak kepada al-haq, dia akan berpihak kepada perkara yang halal, dan menjauhi perkara yang batil, perkara keburukan, dan perkara yang haram, ya. Dengan takwa itu maka orang tersebut akan mendapatkan derajat atau mendapatkan al-furqan, ya, furqanan, pembeda, ya. Dan ini penting dalam kehidupan kita, sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini begitu mempesona, ya. Dunia ini begitu menggoda. Kalau kita tidak bekali diri kita dengan ketakwaan, maka niscaya kita akan terjerumus dengan perkara-perkara yang batil, perkara-perkara yang buruk, dengan perkara-perkara yang haram, ya. Nah, dengan takwa ini maka kita akan mendapatkan insyaallah, ya, pembeda, furqan, seperti itu, ya. Ketika kita jalan-jalan singgah, atau hari ini misalkan iftar, ya, dengan kawan-kawan iftar jama'i, misalkan keluar makan di luar, ya,
Begitu kita tahu ya makannya misalkan di tempat ya, misal di restoran, rumah makan yang mungkin ya di situ tidak terdapat sertifikat halal untuk makanannya ya, maka kita kemudian ketika meskipun diajak makan di situ, maka kita akan menolaknya karena ya kita tahu bahwa kita ini dengan nilai ketakwaan akan menyantap hanya makanan yang halal saja, karena tubuh kita ini menjadi pertaruhan. Kalau misalkan tersesupi atau masuk makanan, maka akan diharamkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan takwa itu, maka kita akan mendapatkan furqan, pembeda tersebut. Ya. Dalam masalah mengangkat kepemimpinan, kita juga dengan furqan ini akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang harus kita pilih, mana yang harus kita angkat, mana yang harus kita bela terhadap pemimpin-pemimpin ini. Kalau pemimpin-pemimpinnya zalim, pemimpin-pemimpinnya tidak berpihak kepada Islam, pemimpin-pemimpinnya merugikan rakyat, ya tidak usah dibela, karena dengan takwa itu terjadi furqan. Seperti itu ya. Tapi kalau pemimpin-pemimpinnya itu termasuk pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang amanah, maka kita wajib berwala, wajib membela pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Dengan nilai ketakwaan itu, maka kita akan mendapatkan al-furqan, ya, pembeda. Dan takwa ini menjaga kita, ya. Nilai ketakwaan ini menjaga kita agar kita tidak terbawa kepada arus-arus, ya, kepada arus-arus yang buruk, ya, yang jahat, yang batil, yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat UIM ini penting, ya. Nilai ketakwaan itu penting. Dengan seperti itu kita akan berjalan di track, di jalan yang lurus, ya, sebagaimana kita minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan-jalan yang lurus. Nah, ini adalah keutamaan ketakwaan yang kita dapatkan misalkan di dalam Al-Qur'an. Ya, jadi takwa bisa menyebabkan al-furqan, atau takwa bisa menyebabkan pembeda. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang batil, dan kemudian kita berada di atas jalan kebaikan. Mana yang hak, mana yang buruk, ya, maka kita berada di jalan al-haq. Mana yang halal dan mana yang haram, dan kita berada di jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keutamaan yang pertama yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an terkait dengan masalah ketakwaan. Keutamaan yang kedua, masalah takwa itu maka kita dapatkan di dalam surat At-Talaq, ya. Dalam surat At-Talaq, ya, Allah Subhanahu wa taala bagaimana menggambarkan jika seseorang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan kemudahan dalam urusan-urusannya dan akan dibukakan pintu rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Talaq, ya, ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia akan membukakan jalan keluar untuk diri orang-orang yang bertakwa tersebut. Allah akan membukakan jalan keluar dari setiap permasalahan-permasalahan kehidupan, dari setiap permasalahan-permasalahan yang ada dalam dirinya, maka Allah akan bukakan, ya. Ini keutamaan dalam perkara dunia, maka Allah akan bukakan kemudahan untuk dirinya, akan dibuka jalan untuk menemukan solusi-solusi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya, ya, di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Allah sampaikan dua kali, di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Lalu siapa yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang diberikan solusi-solusi tersebut? Yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, dan kemudian selain dibukakan pintu kemudahan, dibukakan jalan dalam setiap urusannya yang sulit menjadi mudah, ya, yang kemudian terasa berat buat kita menjadi ringan, karena Allah bukakan, ya, jalan kemudahan-kemudahan tersebut, ya. Allah buka semuanya, ya, hanya untuk orang-orang yang bertakwa.
Kemudian selain itu juga Allah sampaikan bahwa di kelanjutan ayatnya, di ayat ketiganya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya rizki dari yang datangnya tidak disangka-sangka. Ya, dan ini diberikan keutamaannya hanya untuk orang-orang bertakwa. Ya, jalan diberikan kemudahan, rezekinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pintu yang tidak disangkanya, dari arah yang tidak diduganya. Allah berikan, ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi Allah berikan rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Maka sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, nilai ketakwaan ini yang kemudian menjadikan kita mudah dalam setiap urusan, ya. Jadi kalau bohong, kalau misalkan ada orang yang kemudian hidupnya galau terus, oh berarti ini masalah orang yang nggak bertakwa, ya. Karena orang-orang bertakwa itu dia itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusan, entah dari mana, ya. Entah dari mana, kita cukup bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimudahkan jalan urusan-urusan kita. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga, ya. Dari arah yang tidak disangka-sangka. Cuma ya PR-nya sejauh mana kita meyakini ayat Allah Subhanahu wa taala. Jika kita meyakini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa bertakwa maka akan dibukakan pintu, ya, pintu dari setiap masalah-masalah kehidupannya. Kemudian akan diberikan rizki-rizki yang tidak disangka-sangkanya. Maka sahabat UIM, marilah kita tingkatkan nilai ketakwaan kita, ya. Hari ini sahabat-sahabat UIM yang masih galau hidupnya, ya, yang masih berkeluh kesah, ya, masih banyak keluhan-keluhan dalam masalah hidupnya, merasa banyak ketidakadilan dalam kehidupan ini. Ayo merapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo merapat kita semuanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah janjikan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu akan mendapatkan jalan keluar dari setiap permasalahan dan akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat misalkan berikutnya di dalam sirah, kita lihat fikih sirah, ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita semuanya bahwa ketika orang-orang yang bertakwa itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan, ya. Kemenangan. Jadi kemenangan itu bersama orang-orang bertakwa, ya. Kemenangan itu bukan karena persenjataannya banyak, bukan. Kemenangan itu bukan karena pasukannya banyak, bukan. Ketika dalam terjadi peperangan, ya. Kemenangan itu bukan karena logistiknya banyak, bukan. Karena kemenangan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang pantas, dan orang-orang yang pantas itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam perang-perang yang ada dalam tarikh Islam, yang ada dalam sejarah Islam, maka kita akan dapatkan bagaimana peperangan-peperangan itu meskipun kaum muslimin jumlahnya sedikit, ya, kemudian mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perang Badar kaum muslimin jumlahnya 300 orang, ya, kaum musyrikin, musuh-musuh Islamnya 1000 orang, tapi dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perang kemudian Ahzab, ya, dalam perang Khandaq, bagaimana ketika musuh-musuh Allah itu bersekutu, mereka mengumpulkan kekuatan, ada orang musyrik Mekah dan kemudian ada kabilah-kabilah Yahudi, ya, baik di Mekah maupun di Madinah, mereka bersekutu untuk berperang dengan kaum muslimin. Jumlah kaum muslimin sepertiganya dari gabungan pasukan orang-orang kafir tersebut, tapi karena kaum muslimin, ya, memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga banyak dalam peperangan dalam tarikh sejarah Islam. Tapi coba lihat, ya, bayangkan, ya, ketika kaum muslimin tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa bahwa jumlahnya banyak, logistiknya banyak, perlengkapannya banyak, persenjataannya banyak, ya, justru kaum muslimin, ya, mengalami kekalahan dalam peperangan. Misalkan dalam terjadi pada perang Hunain, ya, bagaimana kaum muslimin banyak, jumlahnya lebih besar dari orang-orang kafir, ya, jumlahnya lebih besar dari orang-orang musyrik, tapi kemudian dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tunjukkan
Allah tunjukkan kekalahan kepada kaum muslimin. Ya. Jadi takwa ini begitu hebat keutamaannya, ya. Kita hari ini berjuang di Indonesia, kalau tidak didasarkan dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya akan mengalami kekalahan, ya. Niscaya akan mengalami kekalahan. Hari ini Indonesia dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang tidak baik. Barangkali kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala karena kaum muslimin di Indonesia ini kurang beriman dan kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena teorinya, ya, jika kaum muslimin di Indonesia ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menangkan perjuangan kaum muslimin di Indonesia, ya. Maka yang harus kita harus kita lakukan hari ini, tingkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah kita kaum muslimin hari ini di Indonesia kemudian beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan, ya, tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita memaksimalkan ikhtiar dengan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan berjuang yang disyariatkan oleh syariat untuk memberikan kemenangan kepada Indonesia, kaum muslimin di Indonesia, maka insyaallah nanti akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka PR yang harus kita lakukan hari ini dalam rangka perjuangan di Indonesia, kaum muslimin, ayo kita kembali kepada keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Indonesia ini, kita perjuangan kaum muslimin di Indonesia diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa itu akan diberikan keberkahan dari langit dan dari bumi, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Ya, seandainya penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Akan diberikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Ya, walakin kadzabu, ya, tetapi mereka kebanyakan penduduk negeri itu berdusta, ya, mereka berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kemudian mereka kami siksa sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi janji Allah berikutnya ketika kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala adalah diberikan keberkahan langit dan dari bumi. Pintu-pintu keberkahan dibuka, ya. Langit mungkin diturunkannya hujan, ya, sehingga buminya menjadi subur, ya. Gemah ripah loh jinawi kalau dalam ini, ya, dalam kata pepatah seperti itu, ya. Negeri yang makmur, yang sejahtera seperti itu. Nah, itu disebabkan karena memang kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini janji berikutnya dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan keutamaan orang-orang bertakwa. Orang-orang bertakwa itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu keberkahan dari langit dan dari bumi yang diturunkan Allah kepada para malaikat dan disampaikan kepada orang-orang yang beriman, ya, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak, ya, keutamaan dari orang-orang yang bertakwa. Selain ini masih banyak, ya, disampaikan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW terkait dengan keutamaan orang yang bertakwa. Maka sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir bulan Ramadan ini aja kita tingkatkan nilai-nilai keimanan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi hari-hari kita hari ini terakhir di bulan Ramadan, dan nanti setelah bulan Ramadan selesai, mari kita isi dengan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika nilai ketakwaan dalam diri kita ini kemudian ada, maka diri kita hanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala urusannya, dibanyakan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam perkara masyarakat, ya, masyarakat kita di Indonesia, negara kita di Indonesia kemudian akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah dari langit dan dari bumi. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'iril muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.